Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdullah Hasan Rashid dengan NIM 1107622125 selaku mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta semester 4 akan menjelaskan atau memberikan opini pribadi saya tentang pentingnya hukum tata negara bagi diri saya sendiri selaku calon guru sekolah dasar maupun teman-teman yang menonton video saat ini. Nah, di sini saya menyampaikan opini pribadi saya sebagai bentuk tugas akhir pada mata kuliah pengantar ilmu hukum dan ketatanegaraan yang diampu oleh Profesor Otip Satibi Hidayat MPD, seperti itu. Nah, hukum tata negara sendiri itu penting bagi saya pribadi selaku calon guru sekolah dasar karena hal ini merupakan hal yang sangat vital karena guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan pengetahuan generasi muda. Nah, itu untuk poin yang pertama, mengapa mempelajari atau mengetahui hukum tata negara itu penting? Karena yang pertama, pembentukan warga negara yang baik. Nah, kita tahu bahwa kita sedang mengajari anak usia sekolah dasar, di mana usia tersebut usia sangat dini, bisa dibilang sangat dini untuk mengetahui hak dan kewajiban maupun tentang hukum itu sendiri. Nah, pembentukan warga negara yang baik di mana guru berperan dalam mendidik siswa menjadi warga negara yang baik, memahami hukum tata negara, membantu guru mengajarkan siswa tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta mengetahui pentingnya menghormati hukum dan struktur pemerintahan. Nah, jika guru mengetahui tentang hukum tata negara, maka guru akan terbiasa menyampaikan hak dan kewajiban berdasarkan hukum tata negara yang ada. Hak dan kewajiban kepada anak usia sekolah dasar. Apa aja sih hak mereka? Apa aja sih kewajiban mereka? Gitu. Walaupun masih usia sekolah dasar. Nah, untuk hak dan kewajiban sendiri itu sudah pernah dijelaskan maupun sudah pernah dijelaskan dan juga sudah ada materinya seperti itu. Nah, namun hak dan kewajiban anak sekolah dasar adalah belajar. Pertama, belajar dan juga berusaha menghargai lingkungan mereka maupun lingkungan yang ada di keluarga maupun lingkungan sosial. Seperti itu. Nah, itu poin pertama. Mengapa kita sebagai calon guru sekolah dasar penting untuk mengetahui hukum tata negara. Satu. Dan yang kedua ada pendidikan kewarganegaraan, di mana pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu mata pelajaran yang penting di sekolah. Dengan memahami hukum tata negara, guru dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan akurat mengenai sistem pemerintahan, konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, dan kewarganegaraan. Nah, hak asasi manusia sangatlah penting. Hak asasi manusia sangatlah penting untuk diketahui oleh usia sekolah dasar. Apa aja sih hak asasi mereka? Bagaimana sih cara mereka bermasyarakat dalam usia sekolah dasar? Itu sangat penting untuk diberitahu. Karena sebagai pembentukan karakter anak sekolah dasar sejak dini, dan jika mereka tahu bagaimana hak asasi mereka sebagai manusia, mereka akan saling menghormati, menghargai masing-masing, terutama pada orang tua dan juga pada orang tua atau orang yang lebih tua dari mereka dan juga teman-teman mereka sendiri. Seperti itu. Dan yang ketiga itu ada membangun kesadaran hukum, di mana calon guru yang memahami hukum tata negara dapat menanamkan kesadaran hukum kepada siswa sejak dini untuk membangun generasi yang sadar hukum, yang menghargai dan mematuhi serta memiliki etika yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat ada menanamkan nilai-nilai demokrasi. Nah, guru adalah agen perubahan sosial.
Guru adalah agen perubahan sosial yang dapat menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari siswa. Nah, dengan pengetahuan tentang hukum tata negara, guru dapat mengajarkan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum dan cara-cara yang baik untuk menyampaikan aspirasi. Namun, dalam usia sekolah dasar, kita hanya dapat mengajarkan bagaimana cara kita berdemokrasi, bagaimana cara kita menyampaikan aspirasi secara baik. Aspirasi itu bisa dalam bentuk langsung ke pihak yang terkait ataupun ke orang-orang yang ingin kita sampaikan keluh kesahnya tentang mereka, seperti itu. Misalkan bagaimana cara peserta didik menyampaikan aspirasi mereka ke orang tua atau orang-orang terdekat tentang perilaku mereka terhadap anak tersebut. Gimana sih cara nyampainnya? Nah, di situ peran guru menyampaikan dan mengarahkan anak murid dalam menjaga etika, dalam menyampaikan aspirasi mereka. Gitu, untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama itu misalkan kepada orang tua. Misalkan orang tua dalam mengajarkan kepada anak-anak, anaknya kurang suka, anaknya kurang mengerti. Nah, itu kita harus memberitahukan kepada anak tersebut bagaimana cara menyampaikannya dan kendala-kendala apa saja yang dirasakan oleh anak tersebut. Nah, itu untuk penyampaian aspirasi secara bagus, secara baik oleh anak usia sekolah dasar. Nah, seperti itu. Dan yang kedua itu mempelajari demokrasi. Nah, demokrasi sejak dini usia sekolah dasar, contohnya adalah pemilihan ketua kelas. Nah, pemilihan ketua kelas dalam sekolah dasar itu belum hal pertama demokrasi yang dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Nah, kita harus mempelajari, dan juga jika kita mengetahui hukum tata negara, kita mengajarkan tentang demokrasi, apa saja yang ada di dalam demokrasi. Hal yang pertama yang kita ajarkan kepada anak sekolah dasar tentang ketua kelas yaitu bermusyawarah mufakat. Tidak boleh ada opini pribadi, tidak boleh ada kesenjangan sosial, tidak boleh ada tidak setujunya satu orang, tidak setujunya satu orang ataupun dua orang dalam pemilihan ketua OSIS. Misalkan si A naik sebagai ketua OSIS, ketua kelas, namun ada 2 atau 3 siswa yang tidak setuju dengan anak tersebut, maka harus dicapainya musyawarah mufakat. Jangan sampai ada ketidakadilan dalam satu kelas tersebut, seperti itu. Nah, kita harus menyampaikan kenapa anak tersebut tidak setuju, ada kendala apa, opini pribadi tentang anak-anak yang tidak setuju jika si A menjadi ketua kelas, itu kita harus sampaikan. Gitu. Kita harus memonitori, kita harus mengajarkan kepada anak-anak tentang musyawarah mufakat. Nah, musyawarah mufakat itu adalah hal yang paling utama dibandingkan dengan voting ataupun pemilihan suara. Kenapa? Nah, pemilihan suara itu berarti ada yang setuju dan ada yang enggak setuju. Itu adalah voting. Nah, ini voting ini merupakan hal kedua dan hal terakhir jika kita tidak mencapai musyawarah mufakat. Nah, maka dari itu hal terpenting yang pertama adalah bermusyawarah mufakat. Kita harus ajarkan kepada anak usia sekolah dasar, karena dengan adanya musyawarah mufakat, semua orang atau semua siswa yang ada di kelas tersebut itu mencapai tujuannya bersama, adanya kesetujuan bersama, adanya pencapaian tujuan bersama, dan juga kesetujuan anak-anak, peran anak-anak dalam pemilihan ketua kelas tersebut. Nah, mungkin itu saja hal-hal yang saya simpulkan kenapa hukum tata negara itu penting bagi saya pribadi sebagai calon guru sekolah dasar. Mungkin poin-poin selanjutnya, poin-poin inti selanjutnya akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya.
Seperti itu mengenai hukum tata negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.